Tujuan berumah tangga ini yakni lelaki yang menikah harus punya tujuan memperbanyak umat, bukan jumlah anak, karena nggak semua orang nikah punya anak. Ya, hari gini bahkan banyak orang yang nggak pengen punya anak dulu. Nggak itu tujuannya. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi lebih kepada laki-laki yang menikah ini bisa gak jadi suami yang baik dengan ikatan rumah tangga. Perempuan yang nikah ini bisa gak jadi pasangan yang baik, istri yang soleha ketika sudah terikat dalam rumah tangga. Itu umat. Suami baik itu umat, istri baik itu umat. Nanti kalau suami istrinya baik, ya akan lahir anak-anak yang baik. Kalau sudah baik pasangan ini, anak-anaknya baik, orang tua juga ngelihatnya seneng. Mertua juga seneng. Semuanya seneng jadi umat Muhammad. Lebih ke sana maknanya. Tapi kalau ikatan rumah tangga ini membuat laki-laki menjadi makin buruk makin hari dengan ikatannya, si perempuan menjadi perempuan yang gak baik dengan ikatannya, isinya keributan, perselingkuhan, hujatan cacian, mantu gak akur sama mertua, ngapain diterusin? Itu gimana Tat, gak enak sama orang? Kok nikah gak enak sama orang? Ini kan misakon golizo. Ikatan kamu ke Allah bukan ke orang. Kalau orang mah gak ada selesainya. Kalau munas layan tahi, omongan orang gak ada beresnya. Kita nikah karena Allah, karena ini ibadah. Dan nikah itu ibadah, cerai pun ibadah. Punya rukun dan syarat. Hari gini enggak, banyak banget yang nanya dari semalam, Tat, bikinin video pendek yang Tat, masukin ke podcast Tat, gini-gini. Apa sih masalahnya? Ya aku kan udah nikah udah sekian tahun Tat, tapi aku ini sudah ditalak 3 kali. Kapan ditalaknya? Kemarin sama yang beberapa minggu yang lalu. Ini enteng banget ngomong cerai ya. Nikahnya resmi, pakai saksi, pakai penghulu, giliran cerai pakai piling. Kalau piling aku sudah sah, piling aku. Ini kan bahaya. Terus gimana menurut Ustadz, masih boleh gak berhubungan? Giliran begini nanya tuh. Kemarin seneng lo gak bilang-bilang, susah lo ngadu gitu kan. Ini kayak gini nih ya Rob, jangan main-main ah. Masalah nikah dan cerai itu ibadah yang gak main-main loh. Kalau nikah jelas lah kita sudah tahu lah manfaatnya. Tapi kalau cerai ini kan sampai Allah turunkan surat cerai, surat at-tolak di Quran tuh surat cerai artinya. Karena bercerai itu tidak hina. Jangan dibilang cerai itu hina. Kalau cerai itu hina, ya Rob, Nabi gak menceraikan Hafsah. Istri Nabi yang diceraikan siapa? Hafsah. Cuma Jibril turun. Kasih tahu sama Nabi Muhammad. Kenapa memang dicerai ini? Allah tanya Muhammad. Aduh keras, gak kuat deh. Bahasa kita begitu. Keras, ya wajar anaknya Umar kan kerasnya orang, betul ya. Anaknya keras mah wajar, anak perempuan mirip babinya kan begitu. Nabi juga gak kuat. Aduh, ya, Nabi Yusuf juga bilang, inna kaidakuna azim. Godaan setan saya bisa cegah. Godaan perempuan kok gak kuat, kata Yusuf itu kan. Itu perempuan tuh punya power tuh Bu. Ibu berasa gak sih Bu kalau nyebrang begini bis berhenti gitu loh. Kita begini terus aja tuh bis Bu. Kalau ibu yang begini bis berhenti langsung. Kalian tuh punya power of mak-mak gitu. Laki ibu boleh gede-gede Bu. Kalau ibu panggil sini, keangkat set langsung. Pakai slow motion ya. Masya Allah. Iya. Kaidakuna azim. Besar sekali kata Jibril. Cuma Allah bilang, Muhammad, kalau nyari sempurna mah enggak ada. Kerasnya Hafsah ini bukan cuma sama kamu. Di semangat dia tahajud dan puasanya pun keras sekali. Allah bilang, rujuklah dia. Dia pendampingmu di sorga. Masya Allah. Artinya Nabi juga ngalamin gak kuat. Ya jangan bilang Nabi juga manusia, orang kuat menghadapi orang, enggak. Ya, Zaid bin Harisah. Ya, itu Zainab minta cerai. Nabi yang nikahin dia. Sama ponakannya Zaid. Nanti nikah sama Ummu Aiman, pendamping Rasul itu ya. Zainab minta cerai dari Zaid. Nabi bilang kenapa? Jelek. Gitu. Bener ya, coba buka biografinya. Zainab kan bilang, Zaid gak bagus, saya gak bisa tiap hari ketemu orang gak bagus. Jangan sok-sok setia gitu ya. Jangan sok-sok akur gitu ya. Suka bilang suka enggak, ini rumah tangga loh, bukan main-main loh. Ini rumah kita 4L loh, lo lagi tiap hari gitu. Kebayang kalau kita nggak suka, terus belaga suka.
Yang terjadi apa? Bahagianya ibu-ibu kalau jam 7 pagi. Sedih kalau jam 4 sore. Maksudnya jam 7 dia pergi juga deh ya Allah. Pas jam 4, ya Allah dia datang lagi ya Allah. Emang enak rumah tangga begitu? Akhirnya nggak ada manfaat. Ini baterainya kayak kapal oleng gitu ya. Rumah tangga kayak bahtera, ya kapal oleng. Nakoda sama awak nggak akur. Katanya nakoda ke sono, katanya awak gue mau ke sono gitu loh. Pecah dua nih bahtera. Nggak boleh ada dua pemimpin dalam satu bahtera kan. Lan yaslu lirojul idha amaratu imro'ah. Tidak akan pernah terselesaikan masalah rumah tangga laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Agak susah tuh Pak. Cuma kan banyak kan sekarang kan kita dipimpin. Kebayang di akhirat nanti Allah bakal tanya ke suami. Gimana rumah tangga kamu? Tanya dia aja nih. Itu tanya. Saya jarang di rumah gitu. Ya nggak bisa enak. Ya bu mesti didialogin nih bu. Ya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin bakal ditanya tentang kepemimpinan kalian. Wa rajulun ra'in fi baiti ahli. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya. Perempuan ra'iyatun fi baiti zaujiha. Pemimpin di rumah suaminya kalau suaminya enggak ada. Karena yang bilang baiti jannati itu perempuan bukan laki. Enggak ada laki bilang baiti jannati. Itu perempuan namanya Aisyah. Rasul enggak pernah ngomong begitu. Laki-laki itu doanya jelas buat keluarga. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu doa laki-laki, doanya Adam. Ya kalau perempuan baiti jannati, home sweet home. Makanya udah kita bikinin rumah sorga buat dia. Ingat, sorga itu enggak ada keributan. Sorga itu enggak ada tangisan. Sorga itu enggak bawa ingus kamar gitu ya. Sorga itu enggak ada yang namanya keluh kesah. Seburuk-buruk rumah yang paling banyak teriakannya. Jangan ngomong-ngomong sorga kalau isinya berantem. Ya Masya Allah, kita fasilitasi supaya dia punya sorga yang betul-betul dia rasakan nikmat dalam sorga tersebut. Fasilitasi. Supaya dia betul-betul menjadi bidadari. Sehingga kalau kita pulang nanti tuh, yang ngelihat rumah bersih kan sorga bersih, gak mungkin kotor betul. Sorga bau ketek, bau asem gimana sih gitu lah ya. Sorga ya wangi, bersih, bau garu, bau misik, bau ukupan. Anak-anak juga lucu-lucu, wildanun mukhalladun. Kayak malaikat kecil yang bawa pundi-pundi air. Ini kita pulang lihat anak kita kayak siluman mochi. Subhanallah. Belepotan bendak. Ini malu siapa ya begini. Habis ngebedakinnya baru jawab WA. Anak sekenanya tuh muka. Kayak gini nih jangan dianggap remeh nih. Kalau sekali dua kali mah masih wajar ya. Tapi kalau tiap hari enak juga lama-lama. Ya apalagi orang laki Bu ya Rob ya. Itu kata Nabi kan seperti burung. Ya mau bilang apa? Burung itu bisa nyaman di sebuah ranting. Kalau rantingnya bikin nyaman. Hukum asalnya dia terbang. Laki-laki enggak boleh betah di rumah. Suruh yaktu himason wa taruhu bitonan. Yang suruh betah tuh perempuan di rumah. Wow Masya Allah. Subhanallah. Ya, bahkan tadi kita sempat bahas di mana di Kelapa Gading itu bahasan tentang ketika Ali bin Abi Thalib nanya ke Fatimah istrinya, pengen tahu ini rumah tangga tuh dialog bukan monolog ya. Jadi bukan veto tapi dialog karena kita cari teman hidup bukan pelampias syahwat. Kalau cari pelampias syahwat, Nabi nggak nikah sama Khadijah. Khadijah lebih tua 15 tahun, Nabi pemuda, perjaka, ganteng, kaya. Ya, kali kalau Nabi miskin ya, kawin sama perempuan kaya, mungkin kita bilang Nabi kayak berondong, betul. Enggak, Nabi kaya, ganteng. Dia nikah sama perempuan lebih tua, dia nyari teman hidup, pendamping hidup, bukan pelampias syahwat. Ya, Khadijah meninggal, Nabi nikah lagi dengan Saudah, orang tua lagi. Googling aja fisiknya Saudah coba, pendek, gemuk. Emang enggak ada yang seksi itu waktu? Anaknya Abu Lahab cakep-cakep loh. Abu Lahab ganteng, bininya cantik. Urwah binti Umayyah itu. Bohong. Nabi juga kenal kok ada hubungan sama Nabi dalam nasab. Kok sama Sauda pinter masak. Laki-laki seneng dimasakin, seneng dilayanin gitu loh. Baru yang ketiga Nabi nikah sama Aisyah dan lain sebagainya. Intinya kita cari pendamping hidup. Yang namanya pendamping ini teman dialog. Ali tanya sama Fatimah, Fatimah, takut salah nih saya mau nanya. Apa yang terbaik bagi seorang wanita?
biar kita tahu nih. Kata Fatimah, Allah taror rijal wala yaroha. Kita ini perempuan ya paling seneng ya kita nggak ngelihat laki-laki kalau udah nikah. Begitu pula sebaliknya laki-laki nggak ngelihat kita. Fatimah nih yang nyaut. Makanya kalau di negeri Arab kan kita susah banget ngeliat muka orang perempuan kan. Ya lain modern sekarang beda lagi. Dulu tuh betul-betul susah. Sampai-sampai Utsman bin Affan bilang sama anaknya, tiup itu lilin. Kenapa ayah? Tadi tamu ngelihat ada bayangan ibumu. Imam Ahmad bilang sama anaknya Abdullah, tangan Abdullah. Ya Pak, apa itu? Itu bilang sama mama, bilang sama ibumu di dalam itu, lepas gelang kakinya. Bunyi icring-icring tadi tuh. Tamu nguping, suara apa itu? Coba. Dan Fatimah bilang, Allah taruh rijal wala yaroha. Kami itu paling bahagia kalau sudah nikah, mengabdi sama suami, nggak pengen ngelihat laki lain. Nggak pengen dilihat juga. Lain sama milenial nih. Gue ikut kemana aja gitu loh. Udah nyemplak duluan pokoknya dia. Karena mindset nikah ya warawiri kayak laron berduaan kemana-mana gitu. Matinya di air. Beda ya. Di negeri Islam ya pasar penuhnya sama laki-laki bukan perempuan. Baru-baru ini aja ada pegawai perempuan di negeri Arab. Dulu ya laki semua. Udah pokoknya Allah udah bilang waqarna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Nah kalau dengar kata-kata begitu tuh berarti kita orang laki tuh gimana bikin dia betah di rumah. Bukan cuma nyuruh di rumah. Yang mesti didialogin ketika ta'aruf. Yang bikin kamu betah di rumah apa? Aku nih suka masak, ya fasilitasi alat masak yang cukup mungkin ya. Aku nih suka ngedesain, suka ini fasilitasin. Di rumah stay itu untuk kerja juga, bukan diem aja nungguin laki pulang, bukan. Ya, waduh dalam bahasa dialognya para ulama ini Masya Allah. Sampai-sampai kata Ali begini, pas dengar Fatimah ngomong begitu, Ali ngomong sama orang-orang laki yang saat itu ada. Kata Ali, ala tastahyuna ala tugharun. Laki-laki kalian gak ada yang punya malu. Ala tugharun, kalian gak ada yang punya rasa cemburu. Apa tuh? Ya Ali, ya truku ahadukum imra'atahu takhruju bainar rijal tangsuru ilai wa yang suru ilaiha. Kamu ninggalin bini di rumah, dia itu warawiri di depan laki, laki ngelihat dia, dia ngelihat laki. Ala tastahyun, gak malu ente. Dulu tuh begitu. Betul-betul berfungsi. Akadnya jelas. Laki dengan perempuan, laki keluar cari nafkah, perempuan stay ngolah nafkah. Bukan keluar nyari nafkah terus nggak dapat nafkah, kalau nggak keluar, ini juga salah nih liberal nih pola pikirnya. Karena kita orang Islam yakin rezeki, maut, jodoh udah ditentuin. Sehingga kalau kamu kerja mas, bang, kerja, itu nggak menambah angka rezeki, kualitas. Karena kalau kamu nggak kerja juga, aku, anak-anak ada rezekinya. Tapi kalau kamu kerja, cari yang halal, tidak menelantarkan hubunganmu dengan Tuhan. Sholat bisa on time, rezekimu berkualitas, anak kita bakal jadi pahlawan. Orang-orang hebat. Bukan lagi my father is my hero, my child is my hero gitu loh. Betul-betul bakal jadi pahlawan. Kenapa? Karena ayahnya fighter. Pejuang, mencari yang halal, tidak yang syubhat, apalagi yang haram. Dan dia tahu sekali konsekuensi hidup ya mati. Ketika dia mati ini doa anak yang soleh. Masya Allah. Segitunya tuh agama tekankan. Bahkan di zaman Ali, beliau menekankan seperti itu gitu loh. Nah nikah sebelum kita masuk kepada mulut, emosi dan rumah tangga ini kayaknya curhat banget nih judul gitu loh. Gara-gara mulut gitu ya. Jadi emosi, kemudian rumah tangga. Saya kemarin mikirin maksudnya apa ini mulut emosi. Oh gara-gara mulut, emosi, berantakan rumah tangga kali ya. Tahapannya begitu, gak bisa jaga mulut, gak kontrol emosi, yang kena rumah tangga. Macam-macam, ya mungkin lakinya temperamental, dikit-dikit bilang cerai. Atau si perempuan senang ngitungin cerai, 1, 2, nah bisa cari lagi yang baru gitu. Ya dari mula lagi capek. Ya kebayang sekali lah. Ya karena kita nggak tahu nih. Nah saya cuma pengen tegesin dulu gini. Ternyata setelah kita tahu tujuan nikah,
memperbanyak umat, dalam tanda kutip, si laki nikah jadi suami yang baik, si perempuan nikah jadi istri yang baik. Gitu ya. Syukur-syukur punya anak-anak yang baik. Intinya nikah membuat kita jadi baik. Oke, itu tujuan nikah. Manfaatnya yang pertama, kasih tahu dulu nih, jadi bisa dipertahani nanti. Ya karena kalau bicara mulut nanti ada bab sendiri, bab tazkiyatun nufus, ya. Racun hati itu ya mulut salah satunya. Di mana Nabi mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatul lil qalbi wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasi. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Nih mulut kalau banyak ngomong tanpa zikir bikin hati keras. Qalbul qasi. Qalbul qasi artinya hati yang keras. Wa inna ab'adan nas indallah al qalbul qasi. Orang yang jauh dari Allah di akhirat nanti orang yang hatinya keras. Itu yang dimaksud. Akhirnya orang kalau udah hatinya keras, mulut nggak kontrol. Ya, tadinya rayuan, pujian, syair yang disampaikan, sekarang hujatan, cacian. Dulu waktu belum nikah semuanya indah, udah nikah bongkar aib. Apalagi sekarang ada fasilitas di sosial media. Yang bini bongkar aib laki, yang laki bongkar aib bini. Aduh kok jadi begini sih ujung-ujungnya. Kalian lupa, kalian suami istri itu ada bekas. Tapi kan anak-anak kalian gak ada bekas sama kalian. Kalau mau cerai, cerai sudah. Tapi ayah jangan jelekin mama, mama jangan jelekin ayah. Orang cerai dari zaman Nabi Ibrahim udah ada. Ismail suruh ganti ganjelan pintunya. Suruh cerai sama Ibrahim. Gak pantas nih istri. Kamu Nabi, masa bininya ngegibah mertua? Masa bininya gak akur sama mertua? Udah kirim salam sama suami kamu, bilang ganjelan pintu ganti. Gitu loh. Artinya orang bercerai ada. Jadi jangan dibilang hina. Nabi juga bercerai dong. Ya, jangan terus kita, ya Allah kenapa sih mesti cerai gitu ya. Ya kalau memang harus. Emang gak mungkin bisa air dengan minyak bersatu. Kecuali di kuah bakso. Gitu. Mesti dipanasin mulu. Kalau gak panas gak enak berkerak nanti atasnya. Ya, jadi yang pertama nih manfaat pernikahan. Mesti ini yang dipegang dulu nih. Supaya kita masuk ke enak ntar nih ya. Yang pertama, menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Kita mesti bahas nih. Ternyata orang menikah itu ya, itu manfaatnya yang pertama, nikah itu menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Jujur loh, berarti kalau kita nikah enggak tentrem, enggak tenang jiwa, kita enggak nikah. Kita cuma syahwat. Daripada zina mendingan halal. Ya standar banget tuh mak. Ya. Salah banget. Terus kalau udah nikah enggak selingkuh. Itu kalau udah nikah enggak bermaksiat. Ibu bisa bilang, oh bapak selingkuhan mulu suami saya. Data masuk ke kita, perceraian sampai Oktober 2024, tingkat perselingkuhan itu 80% di perempuan. Ikhtilat dalam perusahaan, kerja di tempat lain dan lain, Masya Allah. Aduh ini kalau kita bongkar jadi rame nih yang masuk datanya itu loh. Kenyataan. Merasa lebih nyaman kerja sendiri, independen, punya price. Yang gak perlu mewek, nangis minta bulanan, udah punya nilai, enggak. Ya, sekarang gue udah kuat. Lakum dinukum waliyadin gitu. Ya beda agama dong lah kan. Hati-hati ya. Hidup bukan masalah kaya atau miskin, bukan itu masalahnya. Bukan masalah gagal atau sukses, sakit atau sembuh, bukan. Bisa gak on the syariat, di atas syariat? Ya sabar. Ini Anda sudah memutuskan berumah tangga, ambil manfaat, harusnya Anda tenang, tentram. Harusnya Anda merasakan ketenangan jiwa. Kenapa? Sekarang sudah punya teman hidup. Yang dulu kalau galau bingung cari kafe cuma bengong di pojokan gitu. Sekarang udah punya pasangan. Ya. Ada teman ngobrol, apalagi kalau laki kan ngelihat perempuan kan 4. Yang pertama memang dia libas. Orang boleh mencemooh dia, nggak bisa menyempurnakan kekurangan dia. Bini baju buat kita. Ya harusnya udah daripada kita pegal-pegal di luar, balik ada orang yang nerima kita di rumah. Udah nggak usah ngayap jauh-jauh deh, jangan nyari masalah baru deh. Balik ke rumah ada orang yang siap ngelayanin kita.
kita wangi, kita bau, disambut sama dia insya Allah gitu. Itu baju, betul gak kan gitu ya? Ngapain keluar-keluar, sudah. Atau yang kedua, laki mandang perempuan sebagai harsun. Harsun itu kan ladang, tempat naruh barang, tempat solusi, sesuatu yang kosong di bagian rumah kita. Harsun. Nisa'ukum harsulakum. Curhat ngomong. Ini yang mesti dita'aruf kita selesaikan nih. Kira-kira kita kalau ta'aruf bisa najur lihat orang bagus nih. Ta'aruf. Cocok nggak nih? Nyambung nggak ngobrol? Nah kalau ngobrol nyambung, pegang nih orang asik buat kita nih, jadikan dia harsun. Karena nanti ada juga perempuan kalau laki udah mulai curhat, dipegang aibnya. Ya aku nyesel ngomong deh kalau begitu kata dia. Ada yang begitu, laki-laki udah sengaja nggak mau ngomong ke yang lain, kamu deh. Karena kan kalau kamu tahu dosa aku, kamu nggak nanggung. Ya, kalau kamu yang berdosa, aku yang nanggung. Jadi kalau aku ngomong kayak gini, tolong aku juga manusia. Ingetin, kamu tuh baju buat aku. Cuman karena nggak tahu awal nikahnya gimana, laki curhat sama perempuan, keenakan curhat, akhirnya nih perempuan malah nggak kuat dengan aib suaminya. Padahal dia berharap nikah sama nih perempuan jadi baik. Ya, aku nggak ngomongin keburukan kan dalam agama kita, kalau kita masalah aib nggak boleh dibongkar. Haram kita ngomongin dosa kita. Dosa itu simpen, tobatin, bukan diekspos. Nah, kita ngomong sama orang, kadang-kadang orang nggak kuat. Apalagi kan perempuan tulang rusuk, bukan tulang punggung, betul? Kalau tulang rusuk nggak bakal kuat nahan beban. Tulang punggung kuat. Ya, kamu nih jangan ngomong lagi, aku ngomong sama kamu doang. Please tolong ya, aku nggak kuat terus mesti ngomong. Manusia butuh orang lain. Jadi aku gini. Tolong jangan ngomong. Iya mas, temannya, aduh laki gue tadi ya Allah. Kenapa? Lu jangan ngomong-ngomong ya. Gitu. Atuh tuh. 2, 3, habis dah. Mulai pindah ke status IG deh tuh. Udah mulai curiga, doanya ZT banyak. Robbana min azwazina. Udah begitu. Wazuriyatina. Tawan lagi pegel nih. Ini yang begini-begini nih yang ya Rob benang kusut. Udah kusut baru diomongin tadi gimana cara ngerapihin. Udah susah. Kalaupun rapi banyak gentingannya nanti. Ya, susah, nggak gini. Makanya dewasa sebelum mutusin. Ini rumah tangga bahtera. Ulama bilang rumah tangga tuh bahtera. Bahtera itu nggak bisa atret. Gitu loh. Kalau sudah peluit nahkoda ditiup, ini jalan nahkoda. Jalanin perahu. Nggak bisa atret, nggak bisa. Akan sampai ke tujuan atau nyemplung lah sebelum jauh deh. Masih ada yang bisa nolong gitu loh. Tapi kalau sudah di tengah jalan, kelas. Ya, mulai dewasa. Jangan banyak tuntutan di luar batas kemampuan. Belajar qanaah. Pakai ilmunya orang makan. Udah yang ada dimakan. Jangan cari yang gak ada selesainya nanti. Orang-orang qanaah. Udah disiapin makanan lengkap, ya tuh sayur asem, ada tempe, tahu, ada ikan pedak pakai jagung sama pete, ada sambal terasi di pojokan. Bismillah, nasinya pulen, bismillah ya Allah nikmat. Ini enggak tiap mau makan, enak sih, cuma emping gak ada ya. Yang dicari emping. Yang dicari kerupuk, yang gak ada beresnya. Udah yang ada syukurin. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah nikmat banget, Masya Allah. Kata Nabi, fakulu mimma yali, makan yang dekat, jangan cari yang gak ada. Kan asik. Ya udah deh, emang Allah kasih ini yang terbaik. Ustaz tuh gak tahu ceritaannya, Ustaz. Aku tuh berdoa tiap hari, ya Allah minta yang terbaik dalam istikharahku. Sampai aku sebut kayak dia ya Allah gitu lah. Dapetnya ono. Gitu. Ya Allah lebih paham, doa kalau dipanjatkan dijawab langsung, ditunda, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Standar kamu siapa minta yang lebih? Tuhan zolim dong. Ya kan aku gak ngerti agama Ustadz, nyari orang yang hafal Quran dong supaya bisa ngedidik aku. Iya bagus teorinya, cuma belum tentu kuat. Situ Iqra 2 gak hatam-hatam. Nyari laki hafal 30 juz, nasib. Suruh setoran tiap maghrib, ya Allah dat gitu loh. Situ mantan anak gaul, hijrah baru 6 bulan, nikah sama orang yang sudah kaliber dalam agama, jengker. Ini suami puasanya puasa Daud dan dia nggak mau makan sahur kecuali istrinya ngulek tiap malam gitu loh. Ya Allah tuh masak sahur mulutan. Makanya cari yang sekufu, yang selevel ya.
Laki-laki juga sama, kita ini baru hijrah, pengen cari perempuan yang kenal agama, nggak bakal kuat. Cari yang semodel, yang sekufu. Ya, akhirnya kita ngaji belum lancar, dapat bini penghafal Quran. Tadi yang ngaji nggak ngaji lagi. Waktu sendiri bebas, a'udzubillah. Kagak ada bini lewat, a'udzu, satu alif tuh matobi'i, a'udzu. Jadi malas ngaji lagi, dikritik mulu kan gitu. Emang begitu, ya. Ya bukan nggak boleh ada perdebatan, kalau sama-sama berilmu asik, ya enak. Kalau nggak ngimbang kan, wah nanti malah nggak bagus lah ya. Udah, harusnya menimbulkan ketentraman. Dalilnya apa Ustaz? Ar-Rum ayat 21 yang sering disablon di belakang undangan tuh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Harusnya litaskunu. Litaskunu itu artinya di Quran surat An-Nahl ayat 80 dalilnya lagi tuh, penguatnya. Kan ini Ar-Rum 21. Ada kata litaskunu. Litaskunu itu artinya untuk stay, taskun. Nah di An-Nahl 80 dijelaskan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Allah jadikan rumah buat kamu sakan, tempat tinggal. Sakan sakinah yang mendatangkan ketenangan. Litaskunu ilaiha, kamu tinggal bersama dia. Ar-Rum ayat 21, An-Nahl ayat 80 itu nyambung tuh. Ya. Kalau dia Ar-Rum 21 tadi Allah bilang litaskunu ilaiha, supaya kamu tinggal. Litaskunu ilaiha, tinggal bersama dia. Bakal tinggal, dikasih iming-iming nih, kamu nikah, konsekuensi bakal tinggal bareng, serumah. Kebayang kalau kamu nggak cocok, kamu nggak kenal sama yang serumah. Aduh. Kalau bicara biologis sih, ya memang kita nggak kenal juga, ya izin Allah kita iya-iyain lah. Tapi kalau bakal tinggal bareng, ngomong nggak nyambung, yang satu kepinteran, yang satu oneng. Lu jadi jelek begini bener-bener banget longo gitu loh. Nggak dialog. Lagi kan senang perempuan yang smart ya, yang asik gitu loh ya. Yang cerdas kayak Nabi ketawa dengan Aisyah yang pinter tuh. Emang Aisyah kan mulutnya innalillah ya. Tapi pinter, Nabi seneng. Nabi seneng banget sama perempuan pinter, Masya Allah ya. Lelaki punya kesenangan tersendiri lah. Jangan paksa dia senang dengan sesuatu yang kamu tawarkan. Belum tentu dia senang. Ya, orang juga heran kenapa kawin sama nenek-nenek si Muhammad. Nabi punya sendiri cara. Ya dia orang yang mulia dengan sejuta kemuliaan. Allah sayang sama Khadijah, aku pun sayang sama Khadijah. Bahkan kata Aisyah, apa sih yang kelebihan perempuan bergusi? Kata bergusi itu ada karena di hari tuanya itu Khadijah sudah mulai ompong. Gusinya kelihatan. Aisyah kan kalau ngomong, aduh ya. Kata Nabi, jangan kau hina. Kamu gak bisa menyalahkan dia. Dia perempuan yang pertama sujud di belakangku. Dia perempuan yang memberikan anak kepadaku. Dia membawakan makan minumku ketika aku di Gua Hiro. Tahu Gua Hiro gak? Sekarang sudah ada replikanya. Dulu mah jalan kaki 2,5 jam ke atas. Coba kalau laki lagi naik gunung gede, ibu nyusul mau gitu. Bawain kopi, mau kemana gunung gede gitu loh. Udah gak selevel lah kita sama Khadijah lah ya. Makanya Masya Allah, Allah muliakan, Allah kirim salam sama Khadijah. Nikah kedua sama Saudah. Aisyah sebut fisiknya Saudah. Kata Nabi, kalau kau buang ludahmu ke laut, laut merah. Tapi di sisi lain emang Aisyah ini bukan tipe perempuan yang sok-sok nyimpen, mendingan ngomong. Kalau salah ingetin, siap gelas kosong yang siap diisi, gak apa-apa. Ya jangan suka nyimpen, belaga TBC akhirnya ya. Kemas aja, katanya dikemas, jangan sampai berlebihan ya. Ya, litaskunu untuk stay bersama di An-Nahl 80-nya, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Sakan itu tempat tinggal. Rumah bahasa Arabnya dar, baitun, mangzil, sakan. Ada banyak. Tapi kalau sakan ini rumah yang dipakai yang nimbulin tenang. Makanya orang suka bilang biar sakine mawade warohme gitu ya. Nah sakinah itu artinya ketenangan yang ditimbulkan di tempat mereka tinggal. Makanya yang pertama orang nikah itu harusnya tenang. Karena Allah bilang tadi di Ar-Rum 21 harusnya tenang. Ini kok nggak tenang berarti ada masalah nih.
Nggak tahu awal nikahnya apa. Makanya susunannya yang rapi, nazor dulu lihat, baru kemudian ta'aruf. Kalau udah ta'aruf, khitbah. Udah khitbah baru ijab kabul. Ada tahapan, jangan langsung ngelongkap. Nazor ngelihat, ta'aruf, cari tahu, tak kenal maka ta'aruf gitu loh. Ya kalau nggak kenal ya cari tahu dong ya. Kemudian apa namanya, khitbah. Oh ya kayaknya mantep deh, aku udah kasih bayangan nanti aku pengen nikah sama kamu, aku nggak tuntut lebih sama kamu, kamu di rumah siapkan makan buat aku. Aku butuh perempuan yang pintar masak, bisa gak? Insya Allah. Oke, kita pegang. Ini juga yang aku masak sekarang yang kamu makan. Oh, alhamdulillah. Terus juga aku lebih suka kalau perempuan di rumah. Semodern-modernnya orang laki lebih senang lihat perempuan bebenah. Biar aku kerja nanti ngeliat kamu lagi bebenah. Aku pulang juga sama. Paling 4 kalau ngeliat perempuan kita mau pergi lagi scroll handphone. Pulang lagi begitu, ganti sudah kebek yang kayak begini gitu ya. Begitulah fitrahnya laki-laki, nggak apa-apa diomongin. Kan udah nikah, berarti kan mesti ngomong semua kan? Ya, jangan sampai nggak diomongin. Ya aku seneng kamu sehat olahraga, cuma jangan ninggalin laki mulu gitu loh. Olahragawan juga banyak, cuma nggak tiap hari main padel gitu loh. Subhanallah. Lu siapa gitu loh. Ini banyak laporan ya. Judulnya pas. Lari mulu lari, subhanallah. Boleh. Sehat perlu. Zaman Rasul perempuan semua sehat. Itu Khadijah lebih tua 15 tahun nyusulin Nabi ke Gua Hiro. Enggak masalah, sehat gak? Sehat, belum tentu yang main padel kuat naik gunung, betul kan gitu? Ayo Khadijah nih kuat, kita nggak nyalain padelnya ya, ini kenyataan nih. Mas main takadal kan nggak mungkin. Asma kurang sehat apa Asma? Tahu Asma? Bukan penyakit, nama orang Asma. Anaknya Abu Bakar bin Zubair bin Awam. Waktu dia hamil 9 bulan, dia ikat perutnya dengan 2 ikat. Makanya perempuan dengan 2 tali pinggang itu kan. Dia hamil 9 bulan, dia bawa makan minuman, naik ke Jabal Sur. Tahu Jabal Sur? Tempat Nabi ngumpet waktu diudak mau ke Madinah. 9 bulan naik gunung. Ini baru ngidam, ambilin air. Ini gimana mau ngelahirin ulama yang kayak begini? Bu kalau mau nyontoh jangan tanggung-tanggung bu. Ya. Sehat semua loh. Itu zaman perempuan-perempuan Persia bu. Perempuan-perempuan dari Romawi. Semua pinter jadi gladiator bu. UFC itu gladiator yang di zaman Romawi itu. Kan Romawi itu kan perbudakan yang diadu. Kalau Persia itu kecantikan ketampanan. Sampai saking-saking lihat anak cantik, bapak ngawinin anak. Anak bisa dikawin sama bapak. Itu kesesatan Persia dulu. Oh mereka cantik, mereka sehat. Demi Allah. Ya kalau mau bicara physically ya, dulu orang Masya Allah. Betul-betul orang sehat. 9 bulan naik gunung, mana ada di RI. Kepanjangan, bagi Indonesia kepanjangan RI aja. Plus 62. Kita kalau mau nyontoh jangan tanggung-tanggung gitu masalahnya ya. Jadi ya harus dijelaskan. Iya lihat. Tapi Masya Allah, bukan gak boleh, Ibu boleh Bu. Cuman saya juga kenal banyak pelari Bu, atletik Bu, orang-orang atletik. Cuma gak tiap hari lari gitu loh. Lu pakai pegel sama rumah kayaknya. Allah yang bilang, Allah ciptakan perempuan. Fitrahnya perempuan betah di rumah. Kalau perempuan sudah gak betah di rumah, keluar dari fitrahnya. Ayo betah di rumah, bukan gak boleh keluar boleh. Cuma jangan sampai di luar lebih lama ketimbang di rumah. Ya jadi fitrahnya begitu. Waqorna fi buyutikunna. Sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Kita tinggal di dunia dan masa yang fasilitasnya gampang. Semua serba online gak susah. Ya Masya Allah. Yang kedua, mestinya manfaat rumah tangga yang kedua. Silakan ditulis ya. Yang kedua, memelihara pandangan mata dan menjaga kemaluan. Pernikahan kita ini ya bisa menjaga pandangan, menekan syahwat kita.
Karena dulu mata kita jelalatan ya manusiawi lah, nyari yang ganteng, nyari yang cantik lah pasti kan. Ya manusiawi, jangan bilang laki yang demen apa, perempuan juga sama demen lihat laki, fitrahnya manusia. Kita kalau anak kita mulai demenan sama lawan jenis jangan diomelin, arahin. Ibu-ibu nih kadang-kadang suka cemburu sama anak lakinya. Kamu pacaran, awas sama perempuan, sama laki dong bu kalau gitu bu. Hati-hati mulut kalau ngomong makanya. Ya, ya nggak apa-apa, kamu normal suka sama perempuan, cuma belum saatnya sayang. Kenapa belum saatnya? Orang kalau menikah, nanti kan pacaran ujungnya nikah nak. Kalau nggak nikah dosa kamu nanti ya. Kebayang kamu nikah membagi waktu dengan keluarga, sementara kamu anak laki mama, orang tua nomor satu. Cantik apapun istrimu nak, selucu apapun anakmu, orang tua nomor satu. Kamu mesti kuliah, mesti kerja, nyari nafkah, kamu nggak bakal sanggup. Alhamdulillah kamu normal, suka dengan lawan jenis. Tapi nanti ada masanya sayang. Jelas. Yang perempuan juga sama gitu. Ya normal lah, dia juga memang makhluk, suka dengan makhluknya. Wajar sekali. Cuma diarahin. Ya, jangan dihakimin. Wajar dia suka dengan lawan jenis. Cuma mungkin dijelaskan tentang hukum halal haram. Ya diajak pinter. Manusia kan diadaptasikan dengan hukum gitu lah. Tapi memang tujuan berumah tangga itu. Makanya Nabi bilang, ya ma'syarus syabab. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu ba'ah, laki-laki. Ba'ah itu membiayai, memberikan nafkah lahir dan batin. Sanggup memberikan nafkah, sanggup mencukupi, memfasilitasi rumah. Karena nanti ada juga laki-laki nikah, ini mertuanya nih bukan bawel sedikit. Harusnya kan kalau sudah siap nikah, siap berumah tangga. Berumah tangga dalam artian nggak harus beli rumah karena dia mungkin belum punya. Kontrak deh, sewa deh. Ya, bilang sama mantu, jangan kalah sama burung gereja. Burung gereja aja tiap mau nelor bikin sarang. Lu anak 3 numpang sama mertua gitu loh. Enggak apa-apa pedes tapi mendidik. Masa iya ada burung emprit numpang nelor, mesti gitu enggak malu sama burung emprit. Ya kontrak sono. Gak bisa jauh dari orang tua, ya cari kontrakan yang deket. Pelan-pelan, bisa. Didik mereka. Tolong kalau anak sudah nikah jangan ditimbrungin bu, doain aja. Karena bahteranya sudah beda. Ada kasusnya nanti bersaing rasa antara mama dengan mantu perempuan. Itu bakal banyak kasus klasik keributan antara mantu dan mertua itu. Kesian. Kalau ini mantu sudah nggak disukai sama mertua perempuannya, Masya Allah. Ya, sementara hubungannya sama anak lakinya sama suaminya kan fatal sekali nanti. Ya, sumpah serapah membuat generasi berikutnya nggak baik nanti. Aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Kenapa? Karena menikah itu harusnya kata Nabi menjaga pandangan menekan syahwat. Harusnya begitu ya. Harusnya menjaga pandangan menekan syahwat. Kenapa? Karena laki-laki secantik apapun perempuan yang kamu lihat di luar, pulang ke rumah. Udah sama aja perempuan gitu. Udah jangan pakai ngayal yang enggak setan masuk ke situ. Sama aja cuma beda bentuk hidung sama warna kulit doang. Sama, nggak ada beda, kelas. Tetap mau cakep, mau jelek, tanggung dosa kalau nikah. Jadi mesti ngerti nih, karena Allah nggak ngelihat fisik. Kalau fisik mah mindset. Orang digedein di Papua, dia bakal bilang, pokoknya cantik itu hitam. Digedein di Cina, cantik itu putih. Karena yang dia sering lihat. Ya, keluarganya tinggi-tinggi, yang dia tuh cantik itu tinggi. Keluarganya bogel-bogel, yang cantik itu cebol, kan gitu. Itu mah mindset, gimana yang dia lihat, gimana yang dia nyaman. Kelas. Ya, 3 pandangan dengan pasangan yang sudah kau miliki. Ya, karena manfaat nikah yang mencegah itu dan menekan syahwat. Sama aja. Pada akhirnya sama aja semuanya. Enggak ada beda. Ya, tidak, wallahi tidak ada beda sama aja. Makanya apa yang kamu hayalkan sih apa? Ini karena tontonan, bacaan, pendengaran, ini semua nimbulin fitnah. Makanya kadang-kadang kita nggak berasa, kita nikah sama orang yang sederhana dari kampung. Udah nikah kita berdandan kayak orang celebrate dari Hollywood gitu ya. Ini orang yang ngelihat kita sederhana demen sama kita, ngelihat kita berubah jadi lain rasa. Saya heran deh Tat, ini suami saya waktu saya masih tinggal di kampung kegila-gila Tat. Sekarang saya udah lebih dari orang kamu, saya cantik, saya semuanya iya. Kok dia malah pindah ke lain hati, ibu bukan ibu yang dulu. Ibu berubah, coba jadi ibu yang dulu, ada kenangan tersendiri, nge-fight loh. Lintas kota cuma buat bawa kue apem doang ke sono. Sekarang apa ini?
Bapak juga begitu. Dulu zaman masih pakai Honda 70 yang ya di selanya susah nyala gitu. Rambutnya kribo, anak kampus, udah kayak siluman kembang kol tuh rambut selalu. Itu bini kegila-gila. Sekarang bukan lagi Honda 70, ya Allah mobil mau mewah apa yang dia nggak punya? Supercar dia punya. Kok tetap hampa hubungan dengan dia? Karena dia bukan dia yang dulu. Nah ini yang mesti kita revisi nih. Jangan-jangan ada yang beda ya. Kalau ikat kita dengan kesederhanaan. Yang kedua. Yang ketiga, memperoleh kekayaan. Memperoleh kekayaan. Ya, karena Allah yang bilang di surat An-Nur ayat 32 tuh. An-Nur ayat 32. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau nikahnya betul, jodohnya pas, yang laki dilihat karena akhlak, karena agama, karena khiyar. Baik sama orang tua, baik sama adik kakak perempuan, baik sama anak perempuan, khiyar nih laki. Laki-laki dipilih yang pertama. Ya, kenapa? Karena akhlaknya. Yang kedua karena agamanya. Ketiga karena khiyar. Khiyar itu sifat ulama menyiapkan maklum. Bahwa dia menikah dengan perempuan yang tulang rusuk bengkok. Nah khiyar ini lihat hubungan dia sama mamahnya. Mamahnya juga perempuan sama tulang rusuk bengkok. Salah-salah ngomong dilaknat kita sama emak kita, betul. Apalagi kita orang laki, emak segalanya. Ngadepin emak yang ruwet itu bukan gampang loh. Tapi dia bisa sabar. Lihat adik kakak perempuannya, pencemburu kelas kakap ini. Kadang-kadang gak akur sama ipar. Kenapa? Karena merasa adiknya diambil, kakaknya diambil. Perempuan. Ya Allah gak ciptakan perempuan buat dilurusin. Perempuan diciptakan buat dimaklumin. Berat laki-laki itu. Karena laki-laki kan dari tanah Adam. Hawa dari apa? Tulang rusuk, bukan dari tanah. Ya. Dan itu bagian fisik laki-laki. Makanya kalau laki-laki nemuin satu kesalahan, tanggung dosa. Apalagi 100 kesalahan. Tapi perempuan kalau ngelihat aib suami, wallah 1000 kesalahan suami nggak tanggung. Kenapa yang nanggung dosa? Dia bukan kamu. Terus ngapain cek-cek handphone? Itulah. Cari penyakit. Itulah. Bapak yang cek handphone ibu gitu loh. Takut. Hah? Masya Allah. Kajian tauhid sama bini takut. Gimana sih gitu loh. Syirik gitu. Ya harus memperoleh kekayaan. Allah yang mengatakan. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau seandainya dia fakir, Allah perkaya dia. Karena sendiri kan pintu rezekinya cuma sepintu. Dia nikah punya 2 pintu. Anak rezekinya lain lagi nanti. Ya, Masya Allah. Anak lain lagi rezekinya. Tambah anak ya rezekinya beda lagi. Allah berikan kemungkinan pintu yang banyak. Mungkin anak pertama belum sukses gitu. Anak yang kedua lihat rezekinya. Terus begitu. Makanya kalau dibilang banyak anak banyak rezeki memang kenyataan. Dan rezeki itu jangan merasa kita yang nyari. Oh Tat kalau Anda nggak kerja Tat pada mati ini semua. Mati dari mana? Anak yatim piatu S3 noh. Kuliah nggak ada bapak nggak ada ibu. Siapa bilang kalau bapak nggak kerja nih anak nggak dapat rezeki. Nggak dapat uang mungkin, nggak dapat nafkah mungkin. Rezeki mah pasti. Apalagi negeri kita ada macam-macam hari, ada hari anak yatim, hari apa dibantu-bantu, betul. Saya nggak katakan benar ya, cuman di negeri kita selalu ada alasan untuk seperti itu gitu ya. Tolong. Ya, Allah bakal bikin kaya kalau betul caranya. Allah bakal jamin. Yakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Yang keempat, manfaat pernikahan yang keempat, harusnya melahirkan anak yang soleh. Karena secara perhitungannya sudah betul. Lelaki yang baik buat perempuan yang baik. Perempuan yang baik buat laki-laki yang ya, jadi kalau dua-duanya baik, dicari dengan cara yang baik, insya Allah anak-anaknya baik nih. Dan memang bahasa agama gitu, kalau kita meninggal nanti putus hubungan dengan dunia, kecuali 3, sedekah waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang baik, anak yang soleh. Ya, bisa gak rumah tangga ini melahirkan anak yang soleh? Anak yang soleh itu anak yang tumbuh dari rahim yang bersih. Anak yang soleh itu tumbuh dari nafkah yang halal, tidak yang syubhat apalagi yang haram. Anak yang soleh itu yang punya madrasah, ibunya madrasah buat anaknya. Ibunya madrasah buat anaknya. Sehingga laki-laki berangkat pagi pulang sore tenang, anak di tangan madrasah, di tangan ibu yang betul. Hari gini kita nggak tahu banyak ibu-ibu yang pada nggak ngaji, anak digedein sama handphone.
Saya dapat laporan kriminal online, serem banget Bu. Ya Rob, Masya Allah. Teman-teman dari polisi cyber ini banyak ngobrol, Ustadz, kita dialog Ustadz, kita, ya Allah. Tuh kalau kita cerita pada merinding kali Masya Allah ya. Belum yang paling belum lama dia yang SMA 72 ada tuh. Ya si Fadel itu. Ya, namanya Fadel kan, yang meledakkan bom. Dia meledakkan bom loh. Dan dia belajar merakit bom itu secara online selama 6 bulan. Ketika dia merasa dibully, dia ngefans sama Eric Harris yang di Kanada ya, yang membantai teman-temannya itu. Itu jadi fansnya anak-anak di Indonesia yang pada merasa dibully gitu loh. Padahal kata bully ini buat kita-kita yang gede di tahun 80-an, 90-an Pak, bukan bully. Hari ini anak Gen Z gampang ngompong dibully. Misalkan orang tua nggak ngajarin rapi nih, hidupnya nih ya. Masuk pesantren, ternyata memang nggak rapi. Temennya ngeledek, si kotor mana si kotor, si dekil, itu bilangnya dibully tuh. Ya, atau nggak bisa cepet urusan mandi apa gitu ya, si lelet mana si lelet. Kata si lelet itu dibilangnya bully, anak sekarang begitu. Dia kecewa ketika dia jatuh nih ada 12 jahitan, temennya nggak ada yang nengokin. Oh berarti aku nih dibully sama temen, pasangin. Belum lagi kasus prostitusi online. Prostitusi online. Banyak anak-anak ibunya nggak tahu. Tiduran, video call sama laki-laki, kemudian buka kerudung 200.000, buka ini gini-gini sudah melarang. Belum lagi murtad online, macam-macam ya Rob. Belum lagi klub-klub LGBT, lesbi dan apa sih homo ya. Ini ada anak datang ke mamanya, mama aku mantep, aku jadi LGBT mama. Ayo Ustaz Subhan gimana? Gimana ke saya ke laki ngomong begitu, jangan ke saya. Ibu yang ngegedein dia sama handphone. Anaknya bilang aku nyaman mah, aku belum berhubungan dengan sejenis, cuma aku bangga aja jadi LGBT mah. Karena aku punya grup XX apa dia bilang itu. Astagfirullah. Mana madrasahnya? Padahal kita dikasih rumus Pak, jangan kasih yang syubhat apalagi yang haram. Syubhat saja boleh, cuma jauhkan dari anak kita. Nabi yang bilang, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra 'ala dini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatan. Agama-agama kita enggak terkontaminasi fitnah. Negeri kita ini fitnah agama kuat banget. Kehormatan kita, harta dan anak kita. Kita enggak tahu anak sedang apa di balik dinding kampusnya, di balik dinding pesantrennya. Allah jaga karena yang halal masuk ke badan dia. Kita enggak pernah tahu. Hari gini jangan kita ini tenang-tenang saja Bu. Ini kalau laporan ini bukan 1-2 Bu kasusnya Bu. Ya banyak banget Pak masalah kriminal online ya. Anak-anak kita jadi korban predator online. Karena kita nggak merhatiin pertemanan dalam game dengan orang yang dia nggak lihat. Semua permainan hari gini kita nggak tahu temannya siapa. Cuma seru main. Janjian di WA mulai menampakkan wajah, video call dan lain-lain. Mulai kasus kriminal. Screenshot ini itu akhir mengambil harta orang tuanya bingung bahas ini ada tuyul di rumah saya, anak sendiri tuyul dari mana sih? Kalau diancam sama teman yang dia nggak pernah lihat, pengen diekspos, pengen screenshotnya dilebar gini, tolong kirim tiap minggu 200, 300, kayak gitu banyak. Wallah banyak. Datang beberapa anak muda, Ustaz Sufran, aduh kami pengen masuk Islam lagi, kenapa emang? Kita udah murtad online, karena kita nyaman dengan teman-teman di ini apa-apaan sih sampai kayak begini gitu. Orang tuanya gak ada yang tahu. Sampai ada anak yang orang tuanya bawa umroh. Ya dalam kondisi sudah murtad. Setelah saya umroh anaknya datang. Sama kakaknya. Oh gak pakai kerudung sekarang kenapa? Cerita dia sebenarnya aku sudah non muslim Ustaz. Orang tua berteman dengan lelaki di online yang bisa mendengarkan curhatan dia. Kita ayahnya bodoh, nggak ada sama anak perempuan. Anak perempuan tuh, ayah segalanya. Jangan sampai jauh dari ayah, biar dia tahu dunia melalui ayahnya. Ayah dengerin curhatan anak perempuannya. Maka saya sering bilang, jangan sakiti anak perempuan di hadapan ayahnya. Tidak akan pernah ada kesempurnaan cinta dikasih seorang laki-laki yang disakiti anak perempuannya. Gak main-main itu. Cuma laki-laki bodoh yang memberikan cinta orang yang menyakiti ibu dan anak perempuannya. Kelas, gak ada begituan. Ya, dia senang, dia curhat, ada yang nanggepin, kemudian ya perempuan gampang suka, gampang benci kan, ya, akhirnya nyaman. Bisa pindah agama online.
Allahu Akbar. Kalau udah mikirin gini pengen cari milanta gitu bener-bener gitu. Sakit mah langsung mual gitu ya. Ustadz kurusan diet mual gitu loh. Anda bisa tukeran pala seminggu enak kali. Ya. Baik anak soleh. Atau yang kelima memperbanyak keturunan. Harusnya iya. Karena kita butuh generasi berikut yang mendoakan kita. Ya walaupun pada akhirnya kalau Allah nggak kasih ya nggak masalah. Jangan jadi komplainnya kita. Ya. Yang keenam, tentu menjaga keberlangsungan generasi. Menjaga keberlangsungan generasi. Kalau nggak ada pernikahan, nggak bertambah nih generasi berikutnya. Generasi itu akan ada dengan cara nikah yang betul. Karena kalau nggak bank sperma. Ya banyak juga TKW-TKW yang curhat. Gimana Ustadz ya? Dulu saya di Korea, dulu saya di Thailand. Saya ini nggak nikah, cuma saya ini bayi tabung. Dimasukin sperma yang bukan sperma suami, saya belum nikah. Ini saya jawabnya gimana, ini harus ulama, saya kan bukan ulama. Biar ulama berfatwa. Saya pilih di bank sperma di Thailand, di Korea, di ini. Ada yang orang bule, orang ini dia bisa pilih. Allahu Akbar. Generasi berikutnya generasi yang dianggap seperti Nabi Isa tanpa ayah gitu loh. Kalau Nabi Isa kan memang ruhnya Allah yang ditiupkan, beda. Boleh ngefans sama Maryam yang single parent, tapi jangan terus pengen mirip gitu loh. Kalau Maryam memang punya mukjizat, Jibril tiupkan ruh, hamil dia. Kalau situ kan nggak ada yang niupin. Itu tuh jadi ini nggak bisa. Keberlangsungan generasi itu penting. Ya makanya di beberapa negara ini betul-betul diundang orang-orang hebat tuh. Di Palestina tuh krisis laki-laki itu. Di Tunisia, Azerbaijan, Uzbekistan, pecahan-pecahan Rusia tuh. Masya Allah, karena krisis laki-laki. Jepang udah mulai sekarang tuh. Karena keberlangsungan generasi itu butuh orang-orang hebat untuk jadikan generasi yang hebat. Salah satu semangat orang-orang Islam dakwah sampai ke Cordova di zaman Umar kan butuh fisik yang bagus buat generasi berikutnya. Karena orang-orang Arab kan kecil-kecil ya, fisiknya nggak sebesar orang Romawi gitu ya. Tetap generasi itu dicetak dengan persilangan. Ya kita menikah boleh lihat. Lihat nih saya pengen punya anak yang pinter nikah sama orang pinter gitu ya. Saya pengen ngerti agama, anak saya nikah sama orang yang kenal agama. Iya. Laki-laki juga mesti hati-hati, jangan sembarangan nikah, al-walad lil khal. Anak tergantung ipar. Kok ipar sih kalau ente sembarangan nikah, bini hamil ente mati. Anak di tangan siapa? Tangan ipar. Ipar ente siapa? Orang yang gak kenal agama, pemakan konvensional. Nasib. Jangan sembarangan, jangan. Karena nikah ini sakral. An-nikahu min sunnati. Sunnahku. Paman rogi ba'an sunnati falaysa minni. Yang enggak dengan sunnahku enggak dari golonganku kata Nabi. Yang ketujuh, manfaat nikah ini terjalin perkenalan dan keakraban antara sama manusia. Iya. Kita dengan nikah harusnya bermanfaat. Jadi kita ini ada penjalinan perkenalan. Keakraban antar sama manusia. Jadi punya saudara lain nambah, punya orang tua nambah, ya kan? Tadi cuma ayah ibu, sekarang punya mertua, laki dan perempuan. Tadi dia punya kakak, adik, sekarang punya kakak, adik, ipar. Itu nambah. Yang gak gaul jadi gaul sekarang. Yang tadi tinggal di kampung gak punya teman, sekarang nikah sama orang kota, punya teman gitu ya. Terjalin manfaat. Harusnya iya. Harusnya iya seperti itu. Dan kemudian yang terpenting, yang kedelapan, harusnya bermanfaat membantu berbuat baik kepada kedua orang tua. Laki-laki nih khususnya nih. Perempuan juga sama ya. Karena memang gak ada bekas mertua kan. Kalau tadinya kita berbuat baik, cuma sama orang tua kita, sama papa dan mama kita, ya wallahi, sekarang mertua tuh orang tua buat kita. Walaupun sifatnya fardu kifayah. Kalau mertua kita ini punya anak-anak yang ngejaga dia, gugur hukum mantu. Tapi kalau ipar kita nggak ada yang jaga orang tuanya, kita dosa kalau nggak ngejaga. Fardu kifayah, gugur hukum ya. Tapi nggak ada bekas mertua, nggak ada. Nggak ada bekas mantu, bekas laki bini ada. Ini agama Masya Allah. Ya Masya Allah. Sehingga kalau kamu nggak punya orang tua kandung, mertua kamu orang tua kamu, ridhonya ridho Allah. Murkanya juga murka Allah. Ya mesti dipahami ini Masya Allah. Nah sebenarnya target nikah itu tadi tujuan yang pertama memperbanyak umat. Yang kedua ya ini
kita harus tahu manfaat nikah itu ada 8 tadi yang disebut. Ya, bahwa orang yang menikah ini menimbulkan ketentraman, memelihara pandangan mata, menjaga kemaluan, memperoleh kekayaan, melahirkan anak soleh, memperbanyak keturunan, menjaga keberlangsungan generasi berikutnya, terjalinnya perkenalan dan keakraban antar sama manusia. Atau yang kedelapan, membantu berbuat baik kepada orang. Nah, kalau itu dipahami, ini mulut memang ada bab tersendiri tadi. Gimana mulut ini bisa menimbulkan emosi sehingga menghancurkan rumah tangga? Wallahi, kata Nabi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa mulut ini corong hati. Hati tergantung yang dilihat, yang didengar. Kalau yang dilihat baik, didengar baik, hatinya baik, mulut bakal ngomong yang baik. Tapi kalau yang dilihat buruk, didengar buruk, hati buruk, mulut bakal ngomong yang buruk. Nabi yang bilang, berapa banyak orang yang dilempar ke neraka sejauh timur dan barat cuma gara-gara urusan mulut. Kalau sudah bicara mulut, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ayo jadi orang jangan ceplok batok. Berilmulah sebelum berkata dan berbuat. Ya, lihat kalimunas bima ya'rifu alaih. Kata Nabi, ajak ngomong orang sebatas pemahaman dia. Jangan pakai bahasa yang susah, istilah yang susah. Nanti pepesan kosong, omongan kita nggak dipahamin. Pakai bahasa gampang. Apalagi kalau sama anak, ya kadang-kadang tatapan orang tua itu pelukan cinta buat mereka gitu lah. Ya, pencegahan tanpa gerakan fisik cukup paham. Orang tua diem, anak paham. Itu bahasa batin sudah. Masya Allah. Ya, jadi betul-betul dia paham. Nah, mulut yang terjaga ini karena ilmu yang dikedepankan. Kemudian kalau sudah bicara emosi, ya agama ajarkan. La taghdab ya Rasulullah auzina, berwasiat kepada kami ya Rasulullah. Nabi berikan jawamiul kalim, kata pendek syarat makna. La taghdab, jangan suka melampiaskan emosi. Bukan gak boleh marah, bukan gak boleh emosi. Silakan, kita emosilah kalau Allah dihina. Panas kita kalau ngelihat agama ini dilecehkan. Ada orang yang bilang bisa nyuruh malaikat, bisa nahan malaikat maut. Jangan diam. Ini bahaya nih, MUI jangan diam. Hati-hati nih. Ini nabi palsu, cuma belum ngaku nabi aja dia. Tapi tingkah lakunya sudah mirip. Jangan dikasih ulama nasional. Gupron ulama nasional, subhanallah. Negeri kita kan aneh-aneh. Yang ngomong yang hak dibilang keras, radikal, wahabi. Aneh betul-betul. Ini dia menghina agama. Mengejar malaikat maut, menantang kematian, video call sama Tuhan, apa-apa nih. Ini orang gila yang berkeliaran ini. Oh kita bela agama kita, Tuhan kita nggak bisa di video callin sembarangan ente kalau ngomong. Ya ini mesti tegas kalau udah baca. Kita emosi boleh tapi terarah. Marah karena agama dihina, Allah dihina boleh. Kita marahlah kalau laki-laki mesti ghar itu bukan dayus, ada cemburu lah. Kalau istrinya diomelin pimpinan di kantor, kamu suami mau diemin tuh, bini lagi dimaki-maki sama orang kantor. Emang dia kerja, tapi dia laki dia gitu loh. Jangan dibiarin. Ini orang perempuan mesti dilindungin, mesti dijaga, mesti difasilitasi untuk melayani. Iya, kenapa? Karena dia mutiara yang mesti betah dalam cangkang. Kan perempuan mutiara. Mutiara tuh saking betahnya dalam cangkang, sampai dikorek baru bisa keluar gitu loh. Hari gini mutiara keluar masuk cangkang. Dulu tuh mutiara dalam cangkang, dalam pantai yang dalam. Mesti berenang dulu, snorkeling gitu. Ngambil bongkarnya sampai pelan. Makin awet dalam cangkang makin bagus tuh warna-warninya. Hari gini enggak. Padahal kalau mutiara keluar juga perak sama emas yang ngikat dia. Karena berharganya perempuan itu loh. Pernah dengar nama Mu'tasimah? Mu'tasimah yang menaklukkan Eropa zamannya Abdul Malik bin Marwan. Ya. Oh Masya Allah. Itu pemimpin rajanya saat itu Mu'tasimah
Itu dia menghancurin Eropa cuma gara-gara ada perempuan Quraisy ditarik kerudungnya sama orang Eropa. Dia hancurin Eropa gara-gara begitu. Lihat laki-laki zaman dulu mempertahankan hak perempuan sampai segitunya. Kenapa? Karena agama mengatakan bahwa perempuan ini merupakan baju yang terlindungi. Ya, bukan hal yang main-main. Insyaallah. Iya, sehingga betul-betul dia tahu nggak sembarangan. Nah, lisan yang tak terjaga, ya, emosi yang tak terkontrol, ya, ini membuat rumah tangga. Istilah rumah tangga ini kan rumah dengan proses. Adanya tobakon an tobak, makanya dibilang rumah tangga. Rumah yang penuh tahapan, nggak bisa langsung mulus. Sampai nanti levelnya kita berumah tangga tuh kayak berteman. Saling maklum di antara kita. Karena hakikat cinta yang sejati, ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya. Ya, justru cinta yang sejati dalam agama kita, ketika kita bisa mencintai seseorang karena kekurangannya, bukan karena kelebihannya. Kita kalau tuntut orang lebih di mata kita, nggak akan pernah ada yang lebih. Ya, ketika kamu ngelihat kekurangannya, jadilah kayak seorang ibu sama anak yang kurang. Ibu kalau anaknya makin kurang, makin diingat di otak dia. Sampai kadang-kadang mama nyebut latah nama si anaknya aja. Kenapa? Karena yang diingat kekurangan itu anak, itu cinta yang sejati itu. Sehingga kita nggak betah di luar, pengen buru-buru pulang. Karena kita tahu kalau nggak ada kita nih nggak ada yang ditakutin di rumah. Oh, kalau kita nggak buru-buru pulang nih akan diremehkan anak-anak di rumah. Orang bakal sembarangan. Nah, kita tahu kita berfungsi sehingga timbul cinta dengan sendirinya. Makanya kan sering dibilang, kalau cinta sejati itu timbul dengan 4 tahapan. Tahapan yang pertama, kamu berilmu tentang orang yang kamu cinta. Kamu yakin dengan orang yang kamu cinta. Ikhlas ketika menjalani cinta bersamanya, jujur. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan ada kepura-puraan dalam hubungan. Suka bilang suka, enggak bilang enggak. Jangan pura-pura, karena cinta enggak pura-pura. Cinta itu buah yang dipetik, ya bunga yang dipanen dari tanaman rasa yang ditanam. Kalau sempurna ilmu, yakin, ikhlas, jujur, timbul cinta. Cinta yang sejati itu timbul karena menimbulkan dua hal. Ingkiat dan kobul. Ingkiat totalitas ucapan maupun perbuatan. Di mulut kita tuh yang kita cinta, kayak kita zikir sama Allah. Senang zikir, susah zikir. Senang ya suami, susah ya suami. Senang ya istri, susah ya istri gitu loh. Jangan ketika senang akur susah berantak, jangan. Ya, ini namanya rumah tangga kan jatuh bangun. Ada badai namanya juga bahtera. Manalah mungkin bahtera berlayar tanpa gelombang. Enggak mungkin rumah tangga bisa berjalan dengan masalah. Bukan enjoy dengan masalah. Gelombang itu yang menghidupkan rumah tangga. Sehingga kita tahu, oh kelebihannya ini, oh kekurangannya ini. Kita yang tahu, orang gak ada yang tahu. Hari gini jangan bongkar-bongkaran aib. Tapi ya mau bilang apa, kita gila follower. Ada yang datang kemarin, Ustadz nih kita mau pisah, tolong berikan masukan, nasihat ya kita. Dia akur lagi, insya Allah kita coba kita akur lagi Ustadz. Tapi kata lakinya temen, tolong penyebab kerusakan kita ini dihilangin. Apa tuh? Saya pengen saya balik sama istri saya tapi Instagramnya hapus. Istrinya diri langsung, hapus IG, terusin cerai. Begitu rasanya. Saya nontonin aja, segitunya. Mempertahankan Instagram, menghancurkan rumah tangga, ajib gitu. Ya orang gila follower. Ya. Subhanallah, apa segitunya tuh ya sosial media tuh, Allahu Akbar. Dia nggak tahu manfaat nikah, dia nggak tahu tujuan nikah. Itu yang terjadi wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Ya. Rumah tangganya berantakan. Padahal dalam agama kita, rumah tangga yang kita bina, harusnya melalui proses. Proses yang pertama, memilih pasangan. Laki-laki memilih istri yang benar, yang bakal dia titipkan rumah. Karena Nabi mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Perempuan itu pemimpin dalam rumah tangga suami kalau dia nggak ada. Yakin nggak ninggalin rumah sama perempuan kayak begini? Yakin nggak ninggalin anak sama perempuan kayak gini? Perempuan berpikir, yakin nggak nih suami bisa bawa kamu ke sorga? Pernah gak tanya, Mas, tahu gak yang punya sorga siapa ya Mas? Pernah gak nanya begitu? Oh, Allah, kamu udah hafal nama Allah belum? Allahu alam. Ini laki yang kamu cinta, lelaki yang gak kenal Tuhan. Kayak kita ngelepas anak kita gadis,
ke laki-laki yang gak kenal Tuhan. Katanya sayang sama anak. Ini anak perempuanmu sebentar lagi ya menjadi budak laki-laki yang tak kenal Tuhan. Mau dibawa ke sorga, sorga dia nggak tahu. Coba apa iya kita tega? Habis nikah dibawa sama laki-laki yang nggak kenal agama, happy honeymoon, happy honeymoon. Dia nggak kenal Tuhan loh coba. Ibu apa yakin bisa ke sorga bareng laki-laki yang nggak kenal Tuhan? Nggak terlambat bu, yuk kita belajar. Nggak terlambat kita belajar. Orang belajar belum tentu sempurna kan, tapi ada usaha untuk lebih baik ke depan. Ya, bangun rumah tangga. Pilih pasangan yang tepat. Kemudian kalau sudah punya rumah tangga, kata ulama, perhatikan aspek keimanan. Perhatiin aspek keimanan. Karena setelah ini Anda akan beribadah banyak berdua. Dalam agama kita, semua ritual ibadah itu mesti landasannya iman. Landasannya iman. Gimana kau sholat tanpa iman? Gimana kau bisa lakukan umroh haji tanpa iman? Atau kamu menikah sama orang yang gak beriman? Coba. Semua ritual dalam agama kita pasti muqaddimahnya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Aspek keimanan perhatian. Ya. Dengan cara mungkin menjadikan rumah sebagai tempat zikir ya, memberikan pelajaran, rumah sebagai kiblat, tempat kita menjadikan contoh dalam hidup, ya, sehingga tolak ukurnya rumah. Kalau kita kemana-mana, rumah masih lebih enak, rumah gitu, ukurnya gitu, ya. Atau mungkin lebih gampang menyampaikan hukum di rumah ketimbang di luar. Ya udah, kita ngobrol di rumah. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman buat kita ngomong yang baik. Itu aspek keimanan. Nah, perhatiin syariat, bagaimana penampilan anak, bagaimana attitude anak, macam-macam. Itu bukti keimanan. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah punya rumah tangga, tolong perhatikan masalah keagamaan. Kita orang laki mesti tahu perempuan itu dilihat karena empat. Empat ini yang pertama, lihat kemampuan finansialnya. Bukan anak orang kaya, ini perempuan pinter. Perempuan mesti pinter, mesti punya income. Sehingga ketika nanti dia menikah, dia nggak disembarangi sama laki-laki. Jangan bucin, modal ngambek, minta tambahan bulanan, bukan. Bikin tuh laki-laki malu kalau nggak ngasih kamu. Kamu nafkahi kita, nafkahi anak. Kalau kamu enggak, saya bisa. Cuma enggak begitu harusnya. Sehingga laki-laki malu. Waduh, ini enggak main-main nih kita nikah sama perempuan pintar, saya mesti pintar. Iya, kayak Zubair sama Asma. Awalnya Zubair miskin. Asma ini orang keras, orang yang ngefight, anak orang kaya Abu Bakar. Sampai kudanya itu Asma yang latih. Zubair Masya Allah. Nah, memang mereka cerai di hari tua. Mereka cerai di hari tua. Tapi demi Allah, wallahi, ya, Zubair di hari tuanya menjadi sahabat Nabi yang paling kaya di antara yang kaya. Kenapa? Belajar dari istrinya. Perempuan yang punya nilai membuat laki-laki pinter menaklukkan dunia. Ya. Yang kedua, laki-laki mesti ngerti. Perempuan dilihat dari nasabnya tadi. Jangan sembarangan nikah. Memang nih perempuan nih kayak rambutan stangklen, numbuh bareng merahnya beda. Jangan main sengget aja. Ya. Tetap biar bagaimana lihat nasab, lihat keluarga. Yakin ente panjang umur. Kalau ente mati anak di tangan siapa? Iparnya siapa nih? Ente nikah sama mu'alaf, semuanya orang kafir. Hati-hati. Dakwahin keluarga supaya masuk Islam. Jangan sampai merasa aman kalau kita meninggal. Itu penting banget nasab. Yang ketiga suruh lihat fisik. Karena tiap hari kita ngelihat, kebayang kalau dia nggak kita suka, nggak bakal nyaman kita. Ya. Dan yang keempat agama. Kenapa agama keempat? Karena Nabi sarankan, ulama menekankan, kalau bisa suamimu adalah gurumu. Dan agama yang keempat. Dari zaman dulu suami itu guru buat istrinya. Majelis taklim ini kan cuma tahun 2000-an kemari penuh perempuan. Dulu tahun-tahun 2000-an ke bawah, laki semua, perempuan jarang. Saya masih ingat ibu-ibu bilang, tahun-tahun 2000-an tuh Ustadz, bikin majelis taklim buat perempuan dong, kita nggak ada tempat kajian, laki semua, kita nggak kebagian tempat dulu gitu. Sekarang banyak kan perempuan ketimbang laki. Istriku, guruku gitu. Ya, jadi akhirnya berantakan, sudah bertolak belakang dengan kenyataan gitu ya. Nah kalau sudah tahu bahwa empat yang dilihat itu, maka aspek keagamaan tekan. Kita orang laki mesti belajar agama. Supaya tahu mau kemana. Yang paling standar deh, kenali Allah. Kenali Nabi Muhammad, kenali Islam. Kenali Allah. Jangan sampai kita jadi suami nggak hafal nama Allah. Yang kedua, kenali Nabi Muhammad. Jangan sampai kita ngaku umat Muhammad,
ngaku keturunan Muhammad, tapi ngajarin bid'ah, ngajarin syirik. Muhammad mengatakan kullu bid'ah dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Bagaimana Anda bisa mengatakan bid'ah itu baik? Lawang nabinya saja bilang sesat. Ini turunan nabi lagi yang ngomong. Nabi itu mah dicabein atu-atu itu mulutnya. Ini nabi nggak pernah ngajarin syirik, kok keturunannya malah suruh ke kuburan minta-minta gitu. Ngaco ini sudah. Udah ngaco semua ini. Ya nggak boleh. Ajarkan masalah agama. Aspek agama itu penting. Terserah. Mau sering dipanggil kajian, ajak teman-teman yang soleh buat dilihat sama anak, atau teman diskusi yang agamanya bagus. Ya, saya pernah datang ke beberapa ulama di Madinah, tuh kalau maghrib tuh anaknya dikumpulin di perpustakaan. Kan kalau orang Arab kan berlantai-lantai rumahnya, 1, 2, 3, 4. Di lantai 2 itu perpustakaan gede banget. Itu ada halako. Saya tanya sama Syekh, siapa ini Syekh? Ini anak aneh semua. Ini anak panggilkan 2, 3 guru tiap malam. Jadi dipinterin nih anaknya dengan orang-orang yang baik. Ini agamanya Masya Allah. Karena kata Nabi, orang tergantung agama temannya. Saya nggak tahu panjang umur saya sampai kapan. Cuma kalau saya meninggal, anak saya temannya orang baik. Ini anak yang pertama, itu gurunya tuh S3, 2 orang. Itu anak yang kedua, ini penghafal. Begitu. Masya Allah. Tiap hari begini. Sehingga dibikin anak nih ngerti berteman sama orang baik itu masa depan. Kalau Anda pengen lihat agama Anda tahun depan, lihat teman Anda siapa sekarang. Segitunya diperhatiin itu. Karena Nabi yang bilang, almar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Fal yang zur ila khalili, lihatlah sahabat, lihat. Hari gini anak-anak kita berteman di GTO, di Roblox, dan game-game lainnya dengan teman yang gak tahu. Seru main game sama orang yang gak dilihat mukanya. Ini kasus kriminal online, predator-predator yang ngejebak anak dengan permainan. Persis kayak cerita Pinocchio dulu. Kita zaman kita anak-anak ada cerita Pinocchio tuh, yang akhirnya kepancing dengan es krim coklat masuk ditelan sama ikan paus, betul. Mirip, predator sekarang mirip. Anak-anak dikasih mainan, ya, dikasih hadiah, uang, tapi emot semuanya. Semuanya emot. Hari gini kan orang digiring duit gak nyata. Ya, duit gak nyata, bangga, punya pulsa, punya ini, punya poin, keenakan main. Kita orang tua gak tahu dalil tentang agama, anak kita agama temannya. Dan kita anggap biasa lumrah. Oh kalau anak aneh sih homitat, anak rumahan. Hei, dunia di tangan dia, jangan bilang homi. Dunia di tangan dia. Apa yang di handphone gak ada? Lawang kita yang sudah tua bangka aja kalau nggak istighfar, apa yang dibuka, apa yang keluar. Terus anak kita kuat emang. Ini anak baru balik, kambing dibedakin cakep. Ya Rabbi subhanallah. Kok bisa tenang anak di kamar, ngocip pintu, main handphone. Kok orang tua bisa tenang sama nggak mudeng? Kenapa nggak dididik disiplin? Kamar tidur buat tidur, tidak ada TV, tidak ada handphone. Ruang TV ada sendiri, mau nonton di ruang TV. Ruang makan buat makan, itu kan disiplin. Ma aku minta ongkos buat besok sekolah. Ambil, mama siapin tiap hari. Tapi tolong, ambilnya habis sholat subuh berjamaah di masjid. Itu didik, bukan galak, tegas. Pokoknya jam 1 sudah sampai di rumah. Tapi gini, sampai di rumah. Itu bukan galak, itu tegas. Enggak menyakiti fisik, cuma kita didik tegas. Ngomong, apa-apa ngomong. Anak perempuan dekat sama ayah, anak laki dekat sama mamanya. Mesti dididik. Pulang sekolah mana kembaliannya? Tabungin. 2-3 bulan ke depan masing-masing tebok celengan. Kakak beli hadiah, adik beli hadiah. Saling tahabu. Didik mereka saling memberi. Sampai gede akur. Ini pendidikan yang mesti dibiasakan. Disiplin dulu deh. Bisa gak tidur gak sama remote TV, gak sama handphone. Siapin keranjang kecil depan kamar. Tiap masuk kamar taruh handphone. Deh jam 8 selesai handphone, tidur, pengen sehat, limpah bagus, jangan begadang. Supaya emosinya terkontrol. Ini kan tegas, ini anak titipan loh. Yang nitipin bakal nanya nanti. Tuhan bakal nitipin. Makanya Aisyah ketika nggak punya anak, nggak minta nama Nabi, Nabi doain dong biar hamil. Enggak. Lain nama ibu-ibu kalau nggak punya anak, kita doain gitu ya. Aisyah nggak punya anak, nggak pernah ngerong-rong Nabi, doain dong. Doa yang mustajab, doa Nabi. Karena Aisyah tahu hidup bukan masalah punya nggak punya.
Bukan masalah gagal atau enggak gagal. Makanya sampai 8 Januari 2026 ya ditemukan lebih dari 2000 hadis riwayat Aisyah. Aisyah gak punya anak, nggak masalah dia hafalin hadis. Yang penting kan ke surga jadi pendamping Rasul. Ya, bukan masalah kaya atau miskin, bukan. Banyak perempuan miskin yang jadi penghuni surga. Bukan masalah mata indah atau enggak indah. Orang yang tunanetra hafal 30 juz. Ini matanya melek, warna-warni lagi tergantung kondangan. Ntar hijau, ntar biru, ntar kuning. Udah kayak anjing Siberia tuh mata, betul subhanallah. Iqra 2 nggak naik gitu loh. Kalam orang buta, ya. Ini kan introspeksi ya. Nah, judulnya sih, gara-gara judul saya ngomong begini jadinya ya. Baru yang lainnya, terapkan akhlak di rumah, attitude. Ya kakak salah, omelin. Tapi tolong bu, jangan pernah ngomel sama si abang di hadapan adiknya. Mama mau ngomong sama abang, adik keluar dulu. Jangan jatuhin harga diri abang di hadapan adik. Tapi kalau pengen ngomel sama si adik, abang kumpul sini, kakak kumpul. Mama pengen ngomong sama adik nih, supaya lihat cara ngomel, itu bijak. Ya, jangan menjatuhkan nama kakak di hadapan adiknya. Biar tahu nanti satu waktu mungkin adiknya sukses, abangnya enggak, tapi adik ngormatin abang. Cium tangan kakak, peluk adiknya. Itu dibiasain tuh. Sampai gede dia akan akur. Ini manusia mesti dibiasain tuh akhlak. Biasain tiap pagi nemuin orang tua udah mandi cium tangan. Bukan wajib cium tangan, cuma bagian da'bus solihin. Itu kebiasaan orang soleh, cium. Peluk, cium tangan. Biasakan di rumah. Ya, orang tua begitu. Jangan sungkan kalau malam datengin anak atu-atu. Ayah minta maaf, kalau hari ini ada perbuatan salah. Mama juga sayang ya, jadi anak yang soleh. Baca doa dulu. Ya. Mendusin malam kita ini buka kamar anak. Uizukuma bikalimatillahi tama, ada doanya. Nabi ajarin. Ini Masya Allah. Rumah tangga kalau kayak begini ya, kalaupun tetap diuji, karena kan tetap ujian kita nggak bisa ngelak. Nabi Nuh aja anaknya durhaka, betul? Adam aja anaknya bunuh-bunuhan, itu ujian. Ya orang baik diuji, orang nggak baik ya diazab. Mudah-mudahan kita diuji bukan diazab. Dengan betul kita akan kontrol insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita berdialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta pencerahannya dong. Tadi Ustaz sampaikan perempuan sebaik-baiknya di rumah. Tapi di sisi lain Ustaz sampaikan, jadi wanita yang harus pinter, smart. Harus ada income supaya nggak disembarangi laki-laki. Kita kan kerja Ustaz. Ya kan saya bilang kalau dia sudah nikah. Ya, kalau dia sudah nikah. Kalau dia sudah nikah, maka kewajiban laki-laki memberikan nafkah lahir dan batin. Sehingga kalaupun dia kerja sifatnya mubah. Mubah tuh boleh. Tapi kan hari gini perempuan dimudahkan. Kan pelajaran kita kemarin kena COVID lah. Kayaknya gedung kantor nggak penting lah. Bisa online di mana-mana kalau kita mau gitu kan. Kecuali kalau urgent namanya darurat. Enggak. Jangan merubah hukum. Belajar taat dengan hukum. Ya kalau Anda belum bisa, usahakan bisa gimana caranya. Ya udah saya mau kerja. Cuma mengurangi durasi keluar, mungkin online, mungkin apa. Kita kalau staf ahli dibutuhin. Ini kan bodohnya kita orang Indonesia ini sekolah buat nyari kerja. Padahal sekolah tuh bikin pinter sehingga kalaupun kita kerja staf ahli dibutuhkan apapun kondisinya. Kita nggak mohon minta kerja, masalah kita di situ. Mindset orang dulu dalam pendidikan itu menciptakan pekerjaan bukan mencari pekerjaan. Beda sama anak sekarang. Sehingga orang yang sekolah otaknya cari kerja bukan menciptakan pekerjaan. Ya udah kalau udah gitu kita terjebak dalam sistem yang nggak tahu baik alhamdulillah ya kebanyakan nggak baik. Ya apalagi hari gini di negeri kita kan banyak yang punya perusahaan kan orang kafir bukan orang Islam. Akhirnya terjebak dalam aturan main mereka. Kayak kemarin tuh malah akhir tahunnya banyak orang Islam akhirnya mirip sama orang kafir gara-gara bosnya memang non muslim ya kan. Ibu-ibu ketika malam Natal besokannya itu
pakai kerudung merah putih do kayak center class ya. Saya bilang, Ustadz ada yang foto kami kerja begini, no di airport banyak no. Ada yang pakai kerudung, pakai tanduk rusa. Saya bilang, kenapa pada bodoh? Kok mau mirip sama rusa? Lagi, ya Rob, kamu tahu sejarah dikit. Itu rusa, center class itu bohong semua. Mereka juga yakin nabi mereka lahirnya di mana? Bethlehem. Bethlehem kan Palestina. Bet itu rumah, lehem itu daging, kandang kambing Bethlehem. Dan Nabi Isa itu lahir ketika pohon korma berbuah. Betul? Karena Maryam suruh goyangin pohon korma. Itu bagian kebaikan buat orang yang mau melahirkan makan korma itu. Dari mana yang namanya korma numbuh di musim salju? Korma numbuh di musim panas. Terus ngapain tuh rusak salju? Betul? Ya orang kita dibikin bodoh, sebodoh-bodohnya orang Islam ini. Ya subhanallah. Dari mana tuh pohon cemara? Lawang pohon korma yang digoyangi sama Maryam kok pohon cemara gitu loh. Itu burung kutilang. Di pucuk pohon cemara gitu ya. Subhanallah. Ini kita nih taklid nih, gak cerdas gitu loh. Makanya anak-anak kita remeng, gak ada yang pinter gitu ya. Lawang kita ikut-ikutan, mau bilang apa? Assalamualaikum Ustaz. Jika kita berdosa dan bertobat berulang kali, apakah masih diterima tobat? Iya. Allah buka tangannya di pagi hari buat orang yang berdosa di malam hari kata Nabi. Allah buka tangannya di malam hari untuk memberikan ampunan buat orang yang dosa di siang hari. Sahabat nanya, aku nih tobat maksiat. Sampai kapan Allah ampunkan aku? Kata Nabi, sampai kamu malu minta ampun sama Allah. Jadi selama hayat masih dikandung badan, tobat tergelincir, kita nge-fight lawan setan, itu tobatan nasuha. Ya makanya gimana caranya survive supaya kita nih paling nggak ngerti lah konsekuensi tobat itu pindah lingkungan circle, jaga makan minum, ya. Semoga Allah jaga tobat kita insya Allah. Ustadz, bismillah bertanya, seorang laki-laki menikahi perempuan karena dia tidak memiliki uang untuk maharnya. Jadi si perempuan yang menyediakan biaya untuk maharnya, apakah nikahnya sah? Kalau saat dia ngasih duit ini buat kamu, udah jadi milik dia, dibalikin jadi mahar, boleh-boleh aja. Tapi kalau perempuan yang ngeluarin haram. Ini laki miskin, dia pinjem dulu duit buat mahar masih boleh. Pinjam, harus diganti ya. Kayak orang haji umroh minjem, boleh. Ya. Tapi kalau perempuan udah deh, kamu tenang aja tinggal ijab kabul, mahar urusan aku. Apa coba? Ya, kamu bodoh sekali mau sama laki-laki, mahar aja nggak bisa, apa yang mau dijamin? Mau makan sair. Dikata beli nasi padang pakai sair, engkau gitu. Ya nggak bisa lah. Apalagi hari gini, ya kan? Uang udah bukan rupiah. Pakai K semua 30K, 20K gitu. Ustadz. Baik, ya betul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, apa tuh silakan. Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa zina itu adalah hutang. Nah, gimana kasusnya ketika orang yang pernah melakukan zina di masa lalu, terus dia menikah, ketika dia menikah, pasangan suami itu hijrah untuk menjadi lebih baik dan mendidik anak secara syariah. Tapi di hati yang paling dalamnya, dia masih merasa ada keraguan bahwa zina adalah hutang, takutnya itu bisa kena imbasnya terhadap anaknya. Sebenarnya sih kalau itu masa lalu, tinggal dia bertobat. Karena nggak ada hukuman buat orang yang berbuat dosa di saat dia nggak tahu hukum dosa. Ya. Tadi itu manfaat nikah, harusnya jadi tentram, jadi baik. Dia menikah sengaja pengen jadi orang baik. Nah, bagus dia cari lelaki yang bisa nasihatin dia ya. Atau sebalikannya mungkin lelaki nikah sama perempuan yang baik, yang bisa memaklumi dia atau menjadi teman dialog. Harusnya sih gitu ya. Jadi kalau seandainya memang masa lalu keburukan yang dia perbuat karena kebodohan, ya rumah tangga membuat dia baik harusnya ya. Jadi nggak usah khawatir. Tobatnya orang yang punya masa lalu itu ya
ke depan dia nggak seperti orang yang nggak berdosa tentunya. Allah. Pertanyaan. Nah, karena ada hadiah katanya udah disiapin. Nah, saya pertanyaan dulu biar balance-nya. Oke, kita pertanyaan. Tadi saya sempat bilang di awal bahwa di surat Ar-Rum ayat 21. Surat An-Nahl ayat 80. Itu dua surat itu menjelaskan tentang apa coba deh. Nah, coba mana panitia pilih dari atas. Itu ya, silakan. Coba sedikit dijabarkan deh ya. Karena kan sering lihat sablonannya di belakang undangan tuh. Iya silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surah Ar-Rum ayat 21 dan An-Nahl ayat 80 itu menerangkan bahwa di antara manfaat pernikahan adalah untuk menimbulkan ketenangan dalam keluarga itu, karena di situ sebutkan tentang taskunu yang artinya tinggal. Jadi pernikahan itu seharusnya menjadi sesuatu yang membuat orang seperti rumah yang menimbulkan ketenangan bagi suami istri tersebut. Oh, Masya Allah. Ini nyimak, betul-betul nyimak. Boleh, layak dapat hadiah. Yang kedua, apa yang gampang ya? Tadi sempat dibilang, kalau lelaki itu diterima lamarannya oleh perempuan karena punya beberapa hal baik yang ada dalam dirinya. Apa itu? Apa itu? Akhlaknya. Terus yang kedua? Agama, terus khiyar. Khiyar itu apa itu? Untuk dia untuk perbandingan pembatas untuk ulamanya untuk melihat bahwa sifat-sifatnya itu seperti ulama, bahwa kalau untuk memilih lelaki itu seperti ini, seperti ini. Iya, apa tuh makna khiyar? Menerima makmun ya. Menyiapkan maklum. Nah, ya, buat dia dikait dengan perempuan, ya harus banyak maklum. Ya kan dipaksa patah. Nggak bisa, perempuan dipaksa nggak bisa. Ya, makanya dari awal kamu lihat sanggup gak? Kalau sanggup terus, enggak, jangan dipaksain. Dulu waktu hijrah Mekah Madinah, orang muhajirin sampai di Madinah oleh orang-orang Ansor itu, ada salah seorang lelaki yang menceraikan istrinya untuk diizinkan nikah dengan Abdurrahman bin Auf muhajirin. Hari gini susah tuh kejadian tuh. Kenapa? Karena si laki ini ngelihat istrinya ini selama nikah sama dia nggak nurut, karena dia bukan orang kaya dan memang nggak agamais. Ini orang muhajirin lebih baik agamanya, diceraikan untuk dinikahi sama orang baik. Maka setelah nikah sama Abdurrahman bin Auf, ya itu jadi lebih baik agama si istri ini. Nah, turunlah dalil, Nabi mengatakan, Abdurrahman bin Auf, kamu sudah nikah? Sudah. Kenapa nggak ngomong? Aulimu walabisyah. Asbab turun dalil. Nikahlah, ramaikan walaupun seekor kambing yang dipotong. Dalilnya itu ya. Baik. Pertanyaan ketiga. Kalau memang Anda ingin menikah, Anda kan harus melalui proses. Proses untuk terjadinya pernikahan tadi apa aja coba? Ya silakan. Yang pertama memilih pasangan yang baik dan tepat. Apa namanya tuh? Bukan itu, bukan. Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelum menikahi perempuan. Harus melihat nasabnya, harus melihat nasabnya. Bukan itu juga, ganti lain langsung. Nggak paham berarti. Ada prosesnya dulu. Dia harus
Ayo silakan. Ayo silakan. Boleh belakang boleh tuh. Nggak harus depan semua, belakang juga boleh nanti ya. Iya. Apa itu? Satu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Yang pertama nazor, Artinya apa? melihat. Melihat. Ta'aruf yang kedua, Apa tuh ta'aruf? berkenalan, melihat secara detil, mencari tahu Cari tahu, karakternya, oke. teman-temannya. Yang ketiga, bagaimana dia berhubungan baik dengan keluarga intinya, dengan ayah, ibu, kakak, adiknya. Yang ketiga apa? Ya itu, bagaimana dia berhubungan Bukan. baik. Bukan itu. Yang ketiga. Udah bagus nazor, ta'aruf, terus apa tuh? Hitbah. Itu. Artinya apa? Meminang, Meminang, oke. Yang keempat? menikah. Ya ini harus. Sahih. Ya. Udah berapa tuh? Udah 3 empat. 3 lagi ya. Yang berikutnya. Bagaimana untuk mendapatkan hakikat cinta yang sebenarnya? Hakikat cinta yang sebenarnya. Itu bahasan kita nih besok nih hari Minggu, hari Ahad di At-Ta'awun Puncak. Saya ada tabligh akbar di Masjid At-Ta'awun tuh ya. Judulnya cinta yang sebenarnya itu. Nah, saya tanya sekarang di sini, bagaimana untuk dapat cinta yang sebenarnya? Silakan. Mencintai karena kekurangannya. Ada proses terjadinya cinta. Assalamualaikum, coba menjawab. Inhirot Ya silakan. totalitas dalam mencintai, mengenal, itu Tat. Ada proses cinta itu timbul. Karena kan saya bilang cinta itu tanaman, hasil dari tanaman, buah yang dipetik, kembang yang dipanen dari tanaman rasa yang ditanam. Prosesnya apa? Prosesnya ya kamu harus coba. Apa itu? Ayo, foto. Prosesnya Ustadz. Iya, prosesnya. Satu, pasangan yang tepat, yang benar. Apa itu? Memilih pasangan yang benar dan tepat. Ada 4 proses terjadinya cinta. 4. Yang pertama kita mesti apa? Berilmu, ikhlas, yakin, jujur. Nah, baru timbul cinta. Itu yang betul. Nah, secepat itu mendapatkan hadiah. Udah 4 tuh. Semuanya mau dikasih nih. Tadi katanya pada hadiah nih. Ini baik yang nanya dulu, saya jawab dulu kali ya, kesian ya. Tadi mana tuh? Karena banyak yang nanya nih, kita jawab dulu. Afwan, Ustadz izin tanya. Tadi Ustadz bilang bila perempuan sudah menikah maka dosa istri ditanggung suami. Yang diingat begininya nih. Bagaimana jika suami berdasarkan tafsir-tafsiran Quran yang suami pahami sendiri tanpa ikut kajian? Beliau yakin bahwa suami tidak menanggung dosa istri. Ya dia kagak ngaji, dia kawin sama dia lagi. Lagi itu dia tahu konsekuensinya, makanya ada ta'aruf untuk meminimalisir masalah dalam rumah tangga. Setelah ta'aruf kan tahu, ini pasti banyak masalah nih, yakin nih bisa ngerubah gak kan gitu ya. Jangan main spontan aja, karena konsekuensinya tadi ijab kabul mindahin tanggung jawab dari pundak orang tua ke pundak dia. Makanya bergetar ares, malaikat mengepakkan sayapnya. Kenapa? Ada orang yang siap nanggung dosa orang. Nggak main-main itu ya. Jadi ya suaminya penafsirannya nggak tahu nih ya. Pada poin ketiga, tujuan menikah memperoleh kekayaan. Bagaimana Islam memandang perempuan yang juga bekerja? Terlebih sebaik-baiknya perempuan berada di rumah. Ya dalam Islam boleh kerja, bukan nggak boleh. Cuma kalau sudah nikah,
kerja buat perempuan itu bukan sunnah, bukan wajib, namanya mubah. Mubah itu boleh, secara umum boleh. Tapi mubah tidak mengalahkan yang sunnah, tidak mengalahkan yang wajib. Jangan gara-gara kerja, kewajiban rumah tangga berantakan. Itu yang gak boleh. Jangan gara-gara kerja, kewajiban melayani suami hilang. Itu yang gak boleh. Islam memandang perempuan kerja itu boleh. Boleh, bukan gak boleh. Ya. Ustadz, ini yang belum berwudu dulu deh. Kita nanti mau sholat. Jadi yang kita jawab pertanyaan. Ini masalahnya 9 menit lagi azan ya. Ustadz, saya mau tanya, bila suami sudah ucap cerai dengan emosi tanpa saksi, cuma setelah itu sudah lebih 3 bulan suami tidak pergi dari rumah dan sampai saat ini cuma diam saja. Gimana solusinya? Makanya kalau udah terjadi perkataan cerai, tolong ke panitra atau ke KUA. Jangan nikahnya resmi, ada saksi, ada penghulu, giliran cerainya masing-masing. Ini masalah-masalah yang nggak gini, orang cerai nggak begini. Mesti ada saksi. Cerai itu ibadah, nggak boleh pakai emosi. Cerai itu nggak boleh emosi, kayak orang nikah kan nggak boleh emosi. Mana ada ibadah emosi? Nggak ada. Tolong diklarifikasi tuh. Ustadz, saya pernah bekerja sama dengan teman saya, tapi terjadi konflik. Intinya saya merasa dizolimi, karena teman saya tidak bekerja sesuai dengan perjanjian. Emosi saya meledak. Tapi teman saya malah membalikan fakta dan menuduh saya penjahatnya. Padahal bukti semua ada, tapi yang dia ceritakan ke orang lain hanya emosi saya yang meledak. Bagaimana Ustadz caranya saya bisa menjelaskan ke orang yang sesungguhnya bahwa yang zolim itu adalah dia. Kamu kan punya bukti, perdata aja kalau gitu, tinggal dibuktikan kok. Orang tuh kalau dituduh ya boleh bersumpah, boleh mendebat, tapi yang menuduh tidak boleh kecuali pakai dalil, pakai bukti. Ya, menuduh dalam Islam pakai bukti. Kalau nggak ada buktinya ya khalas. Ya. Tapi kalau yang dituduh membela diri boleh dengan bersumpah maupun memberikan hujah dan dalil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu aja. Apa lagi? Tadi ini banyak pertanyaan mesti dia kasih hadiah nih. Ya, ada tadi. Taib. Afwan, ini ada kacamata. Kacamata siapa ya? Ya, ini kita berdosa. Mana nih? Assalamualaikum Ustadz, minta pencerahan. Tadi Ustadz sampaikan perempuan sebaik-baiknya di rumah. Ya. Tapi di sisi lain Ustadz sampaikan wanita harus pinter, smart. Nah, bagaimana kalau dia bekerja? Ini sesuai dengan yang kita bahas. Boleh satu. Kemudian ini boleh nih. Setelah dia nikah, dia merasakan bisa bertobat, cuma dia mengulang kesalahan. Dia tanya dengan jujur bagaimana dia ke Allah. Kalau tobat kumat gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini Allah kasih dia yang terbaik. Mudah-mudahan. Iya. Ini juga sama nih. Ini masalah rumah tangga nih, emosi nih, sesuai dengan judulnya. Saya mau tanya, bila suami sudah ucap cerai dengan emosi tanpa saksi. Jawaban Ustadz ya jangan menggampangkan perceraian, maka sesuai dengan soal yang disampaikan tadi. Kemudian ini nggak nyambung nih, teman yang dizolimin. Hah? Cukup ya? Iya, Her. Tapi itu aja kali ya yang bisa disampaikan. Kita standby buat sholat asar. Minta maaf kalau ada kekurangan. Inti bahasan kita ya, kontrol ucapan kita, jaga mulut kita berilmu sebelum berkata dan beramal. Kontrol emosi kita.
Jangan sampai rumah tangga ini yang kita hayalkan seperti sorga, isinya orang marah-marah. Di sorga nggak ada yang marah-marah. Di sorga nggak ada yang berantem. Seburuk-buruk rumah kata Nabi yang paling banyak jeritannya. Maka jaga rumah kita semoga jadi surga yang kita inginkan ya. Mudah-mudahan juga Allah berikan yang terbaik buat keturunan kita jadi keturunan yang baik insya Allah ya. Dijaga rumah tangga kita seperti tujuan kita menikah insya Allah. Dan semoga Allah jadikan majelis ilmu ini bermanfaat ya. Teman-teman dari Majelis Taklim Rasulullah Epicentrum ini istiqomah selalu insya Allah. Doakan buat tempat ini yang memfasilitasi kita ya. Si Sesa semoga berkah selalu insya Allah ya.